Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jalal lugatul arabiyya afdalul lugat wa hiya lugatul Qur'an wal hadis wa la siyama lugatul ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. At-Thayyib mubasyaratan faqat, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian bahasa dari segi spesifiknya. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia guna untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Bahasa juga merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri kita, baik itu mengekspresikannya secara langsung atau seperti lewat media sosial lainnya. Kemudian yaitu eksistensi dari bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang istimewa. Kenapa dikatakan bahasa yang istimewa? Karena di dunia ini hampir semua orang itu mengenal bahasa Arab, dikarenakan bahasa Arab itu adalah bahasa dari kitab suci Al-Quran. Karena dapat kita ketahui bahwasanya bahasa Arab tidak hanya merupakan bahasa peradaban, melainkan juga sebagai bahasa persatuan umat Islam yang memiliki sastra sangat mengagumkan manusia. Selanjutnya yaitu materi dari An-Nahat. An-Nahat merupakan fenomena kasus bahasa Arab yang diketahui oleh para linguis Arab klasik, tetapi dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka, An-Nahat ini menjadi kasus yang dilupakan di kalangan mereka, bahkan sampai ulama modern juga melupakannya. Golongan atau kelompok pertama mengatakan bahwa An-Nahat melahirkan beberapa lafaz yang aneh didengar dan rumit. Golongan kedua mengatakan bahwa An-Nahat adalah kiasi, dan golongan keempat mengatakan bahwa An-Nahat adalah ghairu kiasi karena merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan bahasa Arab. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa An-Nahat termasuk salah satu macam bentuk istiqaq, tetapi bukan istiqaq fi'il. Adapun golongan ulama yang ketiga mengatakan bahwa An-Nahat merupakan suatu keanehan kaidah istiqaq dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu cabang ilmu bahasa. Cabang ilmu bahasa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua yaitu linguistik historis. Linguistik historis merupakan cabang dari linguistik yang membahas perubahan jangka panjang dan jangka pendek gramatika, sistem bunyi, dan juga kosakata atau bahasa atau lebih. Satu bahasa atau lebih. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna, kata, dan juga kalimat. Yang terakhir yaitu grammar. Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumusan asas yang mengatur pemakaian bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu ilmu fonologi. Yang akan saya jelaskan di sini adalah manfaat dari mempelajari ilmu fonologi itu sendiri. Yang pertama yaitu manfaat dari segi teoritis, yaitu penguasaan di bidang fenotik merupakan bekal utama seorang yang ingin mengembangkan dirinya sebagai ilmuwan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Kita biasa mengetahui bagaimana sebenarnya proses terjadinya bunyi bahasa. Yang ketiga itu manfaat praktis. Dari segi ilmu fonetik lainnya adalah yaitu kita dapat mengetahui bagaimana suatu bunyi dihasilkan dan diucapkan dengan benar. Materi selanjutnya yaitu pengertian morfologi dalam bahasa Arab. Morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang membahas mengenai perubahan kata dalam bahasa Arab. Morfologi merupakan ilmu as-sarf di mana di dalamnya banyak membahas tentang perubahan-perubahan kata dari satu kata menjadi sejumlah kata yang mempunyai arti tersendiri.
Kemudian definisi dari sintaksis. Dari kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani san dengan tansein yang artinya menempatkan. Jadi kata sintaksis secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, Shantakis, Inggris, sintaks. Banyak pendapat dari ilmuwan mengatakan seperti Ramlan pada tahun 1981 mengatakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Selanjutnya yaitu materi tentang semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang fokus kajiannya tentang makna. Dan linguistik merupakan ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk dapat menyampaikan informasi dalam komunikasi baik secara lisan maupun dalam tulisan. Karena pada umumnya bahasa yang digunakan dalam suasana formal akan berbeda dibandingkan dengan suasana yang tidak formal. Dan bahasa tertulis sering berbeda pula dengan bahasa lisan. Namun baik bahasa formal maupun tidak formal atau bahasa lisan maupun tulisan terdapat satu komponen yang sangat penting di dalamnya. Komponen yang sangat penting disebut dengan makna. Dalam tataran ilmu logistik, makna diberi istilah semantik, dan di dalam bahasa Arab istilah semantik lebih dikenal dengan ilmu ad-dalalah. Yang selanjutnya yaitu materi tentang at-tahaddat. Al-tadhad adalah lafaz yang mempunyai makna ganda tetapi berlawanan atau lafaz yang menunjukkan makna lawan katanya. Materi selanjutnya dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab memiliki kekayaan akan kosakata. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mutaradid yang ada dalam bahasa Arab. Bahkan seringkali kita temukan suatu benda yang memiliki penyebutan nama yang sangat banyak. Hal ini tidak lepas karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama dengan sangat terbukanya bahasa Arab terhadap masuknya bahasa dari dialek-dialek yang lainnya. Dan materi yang terakhir adalah konteks kalimat dalam bahasa Arab. Konteks secara etimologi bermakna bagian, uraian, atau kalimat yang dapat mendukung kejelasan makna-makna. Dan secara istilah, konteks dimaknai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat sebelum dan sesudah kalimat tertentu. Dan dapat saya simpulkan bahwa konteks kalimat dalam bahasa Arab yaitu di mana kita menjelaskan bagaimana proses terbentuknya suatu kalimat dengan suatu unsur-unsur atau kaidah dalam bahasa Arab, atau uslub-uslub bagaimana proses pembuatan dari suatu kalimat tersebut. Yumkin hakadha minni afwan ila khata wa syukran ila husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.